Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah semua ya. Sehat semua ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dulu dari Al-Fatihah dan doa mau belajar. Ya, disuarakan tapi tidak perlu keras-keras. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbil Midina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa Alhamdulillah. Ini sudah disiapkan semua alat tulisnya. LKS matematika, LKS bahasa Jawa, matematika. Alhamdulillah. Ya. LKS bahasa Jawaku sama matematika belum kuambil itu, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa ya, nanti Bu Marina sambil kamerakan ya. Baik, ini sudah ada 12 orang yang bergabung. Nah, sebelum dimulai pembacaan hari ini, coba Bu Marina tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Biar walaupun malam-malam kita belajarnya ngantuknya ditunda dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, coba sambil tangannya ya, sambil gerak tangannya. Ya, ini tidak ada yang pegang HP, toh semuanya ada stand-nya ya. Nah, ini Bu Marina login pakai 2 akun, pakai laptop. Ya. Yuk, teriakan yang keras ya, Allahu Akbar gitu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesehatan selalu sehingga bisa bergabung untuk melaksanakan pembelajaran walaupun secara online ya. Apapun yang kita lakukan untuk belajar semoga diberkahi Allah. Nah, sebelum masuk ke matematika dan bahasa Jawa, Bu Marina sampaikan sedikit kemarin untuk yang tugas sebelumnya. Untuk tugas sebelumnya itu di tema 7. Ini Bu Marina sharekan yang pembetulan ya. Ya, sudah tampak di situ. Ya. Ini pekerjaan di tema 7 ya, walaupun bukan ini sudah tema 8, kok dibahas tema 7 nggak apa-apa karena kemarin Bu Marina belum sempat menyampaikan saat sebelum PTS. Nanti kan ini tetap ada di
pembelajaran di PAT atau UKK kenaikan kelas ya. Nanti kan kenaikan kelas itu tidak hanya tema 8 dan tema 9, tapi dimulai dari tema 6 dan tema 7 juga. Nah, ini adalah contoh dari kemarin nilai yang bagus ya untuk membuat alur dari kronologi masuknya bangsa Eropa ke Indonesia sampai pembubaran VOC. Nah, tolong diperhatikan di setiap pembelajaran tema diminta membuat apa? Ringkasan, peta konsep, atau skema, atau nama lainnya adalah alur. Nah, ini di tugas tema 7 kemarin, Bu Maria sudah memberikan contoh untuk membuat alur atau skema dari IPS. Nah, di tugas tema 8 subtema 3 juga nanti ada tugas membuat skema. Tolong kalau membuat skema dibentuk sebaik mungkin ya. Contohnya seperti ini ya. Ini tulisannya tidak perlu banyak. Singkat tapi padat dan mudah dipahami. Lebih baik lagi diberi warna-warni supaya apa? Supaya membacanya lebih menyenangkan. Karena tujuan dari membuat alur atau skema ini adalah sebagai ringkasan materi. Untuk siapa? Tidak hanya untuk dinilai Bu Marina ya, tapi juga untuk memudahkan anak-anak saat nanti belajar mau ulangan ya. Jadi kita itu kalau membaca supaya lebih mudah mengingat dan memahami, kita tuliskan poin-poin pokoknya, ringkasan. Nah, ringkasan kalau hanya bentuk tulisan poin-poin mungkin kurang menarik ya, maka kita bentuk dengan berbagai macam variasi, bisa berupa peta konsep, peta pikir, atau peta alur yang seperti ini. Nah, peta alur ini kan ada tanda panahnya ini skemanya. Gitu ya. Nah, jadi buatlah ringkasan itu semenarik mungkin, tidak hanya untuk nilai Bu Marina, tapi juga agar lebih menyenangkan ketika anak-anak membuka catatannya masing-masing. Gitu. Nah, ini kemarin ada juga peta tugas peta konsep. Nah, peta konsep itu ingat tidak harus berupa kalimat yang panjang, tetapi usahakan singkat dan betul ya, alurnya betul. Ini punya siapa kalian kemana lupa. Nah, ini adalah peta konsep dari PPKN, Keragaman Sosial Budaya Masyarakat Indonesia. Nah, disesuaikan dengan materi yang dibaca. Kemarin karena di tema 7 itu ada yang membuat peta sesuai dengan Tata, ya Allah. Ya. Oke, terus yang ketiga adalah tentang laporan. Ya, sebentar. Tentang membuat laporan percobaan. Sudah kelihatan? Ini salah satu contoh laporan percobaan dari temanmu ya. Nilainya paling bagus karena apa? Yang pertama lengkap sesuai dengan bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah laporan percobaan. Yaitu yang pertama adalah judul ya. Ini ditulis dulu, laporan hasil percobaan itu ditulis. Kemudian judul percobaannya apa? Kemarin kan percobaan tentang perubahan wujud zat karena kalor ya. Kemudian ada alat dan bahannya yang diperlukan dalam praktikum itu apa saja, dituliskan semuanya, termasuk sebenarnya bolpen dan
buku yang kita gunakan untuk mencatat itu juga termasuk dalam alat dan bahan. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah atau cara percobaan. Nah, di sini, nah, ini kemarin kan ada yang kemarin kita sudah lengkap seperti ini, tapi kenapa nilainya tidak sempurna? Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan hasil percobaan adalah penggunaan kata kerjanya. Kata kerjanya berupa kata aktif, kata kerja aktif. Jadi menyiapkan, memasukkan, ya, mengamati. Kemarin kebanyakan menuliskan langkah percobaannya berupa kalimat perintah, ya, itu kurang tepat karena dalam laporan percobaan itu kita yang melaporkan apa yang kita kerjakan. Jadi gunakan kalimat aktif. Ya. Kalau langkah percobaannya siapkan, masukkan, itu kurang tepat. Yang betul harus menggunakan kata aktif. Itu ya. Lalu kemudian bagian selanjutnya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu dituliskan saat pengamatan itu terjadi perubahan apa saja, itu dituliskan. Kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan itu sesuai dengan judul atau tujuan dari percobaan tersebut. Oke. Nah, dan dalam laporan percobaan hendaknya dilengkapi dengan foto. Nah, fotonya bagaimana? Bukan foto selfie ya, tapi lebih ke alat bahan dan langkah-langkah yang dilakukan ketika kalian melakukan percobaan. Ini contohnya, alat bahannya kan sudah jelas, ini disiapkan dulu apa alat bahannya, difoto, kemudian saat melakukan percobaan difoto, dan yang terakhir hasil percobaannya. Jadi jelas, orang yang membaca laporan pengamatan kamu akan jelas dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Oke. Ini untuk pengetahuan tentang laporan percobaan. Nanti kalau keluar di soal diperhatikan lagi. Nanti Bu Marina share untuk yang contoh betulnya, ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika. Silakan dibuka LKS-nya. Halaman 36. Halaman 36 sudah? Sudah. Di bab 4 kita belajar tentang statistika. Di bab 1, 2, 3 kemarin kita belajar lebih ke penjumlahan, perkalian dan pembagian ya. Kalau di bab 4 ini sebenarnya lebih mudah karena hanya mengatur atau menata data. Nah, sebelum masuk ke data, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika adalah himpunan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga memberikan gambaran tentang masalah tersebut. Kata kuncinya adalah himpunan angka-angka. Kalau berbicara tentang statistika, pasti kita juga akan menemui atau bertemu dengan angka. Nah, kemana cek dulu. Kemarin di kelas 4 sudah belajar tentang modus, min, dan median belum? Di kelas 4. Modus, min, median. Modus, min, median. Sudah belum? Nah, Mbak Naila. Di kelas 4 matematika sudah membahas tentang modus median belum? Halo? Ini bisa dengar suara Bu Marina enggak? Apa, Bu? Bisa dengar suara Bu Marina enggak? Bisa. Ya. Nah, tanya ya. Pas kelas 4 Putus.
Putus-putus. Suaranya nggak dengar, Bu. Nggak dengar. Coba. Putus-putus. Ya, Bu. Waktu kelas 4, ya, waktu kelas 4 sudah pernah belajar tentang modus, median, sama min belum? Belum. Belum. Belum kayak Frekuensi juga belum. Tentang nilai-nilai itu, nilai daftar nilai kelas 5 misalnya gitu, belum? Semester 2 terakhir matematikanya tentang apa? Modus itu data yang paling sering muncul. Min itu menghitung rata-rata, itu belum ya? Belum. Belum, oke, enggak apa-apa. Ya, di sini kita akan belajar tentang data. Data adalah kumpulan dari berbagai keterangan. Ya, data adalah kumpulan dari berbagai keterangan. Melalui data, kita akan memperoleh suatu informasi tentang suatu masalah. Nah, dilihat halaman 37, data itu terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dan data kuantitatif. Mudahnya seperti ini. Kalian sudah pernah membaca rapot K13-nya, no? Siapa yang belum pernah membaca rapot? Sudah pernah semua ya? Nah, di rapot itu biasanya yang dilihat bagian mananya, Mbak? Mas? Kalau kamu lihat rapot kamu? nilai Di bagian nilai. Di nilai itu ada bentuknya apa nilai itu? Nilai itu bentuknya apa? Angka. Oke, selain ada bentuk angka, ada apa lagi di rapot? Apakah hanya angka yang dituliskan di rapot? nama. Nama ya. Terus sebelahnya angka apa biasanya? Angka kan berarti nilainya rata-rata. Ya rata-rata kan berarti berupa angka toh. Selain angka ada apa? Huruf. Huruf ya. Hurufnya ada apa saja biasanya kalau di angka di rapot itu? Mapel. Coba masih ingat enggak? Nah, nilainya kan antara 75 sampai 100 ya. Kemudian setelah angka itu kolom angka 75 terus ada keterangannya predikat. Ingat atau enggak? Predikat. Predikat itu biasanya A, B atau C ya. Kemudian di sampingnya ada deskripsi. Nah, kalau yang memperhatikan rapot pasti ingat ya. Jadi di rapot itu ada data yang berupa angka dan data yang berupa bukan angka. Ya. Kalau nilainya semakin tinggi, maka predikatnya semakin baik. Misalnya kalau nilai 75 itu predikatnya C. Kalau nilainya 83 predikatnya B. Kalau nilainya 95 predikatnya A. Ya, A, B, C ini menyatakan apa? Kalau A dengan predikat B lebih baik yang mana? Predikat A dengan A. Nah, kalau nilai 90 dengan 80 lebih bagus yang mana? 90. 90. Nah, suatu data itu terdiri dari dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka. Data yang berupa angka. Sedangkan data kualitatif itu adalah data yang berupa bukan angka. Ya, dari kata kualitas. Nilai 75, 80, 90 itu disebut dengan data kuantitatif. Ya, data kuantitatif. Sedangkan kalau ada predikatnya A, B, C itu kan berarti menunjukkan kualitasnya. Kualitasnya sangat baik, baik atau cukup. Itu berarti termasuk data kualitatif.
Bisa paham? Bisa tahu bedanya ya, kuantitatif dan kualitatif? Ya, kalau kuantitatif itu berupa angka, sedangkan kualitatif itu berupa selain angka, kualitas. Ya. Misalnya, ada data berat badan siswa kelas 5A. Siswa kelas 5A, misalnya berat Ani 36 kg, berat Budi 40 kg. Nah, 36 kg dan 40 kg ini disebut dengan data kuantitatif atau data kualitatif? Kuantitatif, ya. Terus kalau misalnya dalam suatu kelas berat badannya dituliskan misalnya 40 kg berarti termasuk gemuk, 36 kg ideal, 30 kg kurus. Nah, kata gemuk, ideal dan kurus itu termasuk dalam data kualitatif. Tahu ya bedanya ya antara kuantitatif dan kualitatif. Baik, kemudian lanjut ke cara pengumpulan data. Pengumpulan data itu diperoleh dari berbagai macam, bisa dengan wawancara dan kuesioner. Nah, terus sekarang kita ke pembahasan yang halaman 41. Halaman 41. Nah, kan dibuka, kemarin sudah 90% betul sebenarnya. Ini ya, sudah kelihatan ya. Bentar.